Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorella Auf. Saya kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kairon. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Jadi, ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur, budaya, dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila yaitu 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Masih ada yang kelima, menumbuhkan jiwa nasional sesama dan patriotisme, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan. Menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati atau hak asasi manusia. Menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila, yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan memengaruhi dan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Contoh ideologi Pancasila yang pertama, sila pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah
memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk suatu di antara agama tertentu. Dan yang kedua, sila menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua, yaitu adalah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antara individu ataupun kelompok. Contoh ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Contoh sila keempat pada Pancasila yaitu adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari satu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Contoh kelima ideologi Pancasila yang diambil dari sila terakhir atau sila kelima ini adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi dari penjelasan sebelumnya di atas tadi bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang dimengerti bahasanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.